Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya, semangat kalian pemuda Islam yang siap untuk memajukan kondisi ilmu, memajukan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru beserta staf PU yang saya hormati serta anak-anakku yang Ibu cintai, alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah sampai kepada hari Jumat lagi, di mana hari Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam. Artinya pada hari ini ada beberapa keistimewaan pada hari-hari dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Anak-anakku yang Ibu cintai, masih ingat tidak pada pertemuan yang pertama yang Ibu sampaikan, Ibu membahas tentang pemuda ya, tentang pemuda pada waktu itu berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Ini hanya mengingat kembali, mengenang kembali bagaimana Rasulullah memperhatikan pemuda sampai ketika pada saat ada pemuda di depan masjid, Rasulullah memegang bahunya lalu mengatakan ihfadillah yahfadka. Ada yang masih ingat? Ihfadillah, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu ya. Secara akal itu kita berpikir, mengapa kita disuruh untuk menjaga Allah? Maksudnya menjaga hak-hak Allah, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kalian sebagai pemuda mempunyai potensi yang besar untuk melaksanakan amal ibadah. Lalu masih ingat pada Jumat kemarin apa yang Ibu sampaikan tentang sholat? Ada yang masih ingat? Nah, Ibu mengulang kembali, sholat di sini adalah sholat yang bisa mencegah kita dari inal fasya wal mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Fa idza qadaitumus shalah fadzukurullah. Jadi sholat itu diiringi dengan setelah sholat selesai, fadzukurullah, ingatlah kepada Allah, ingat kepada Allah qiyaman ketika berdiri, dan ketika duduk. Jadi ketika aktivitas apapun kita harus ingat kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Dengan sholat itu kita terselamatkan dari perbuatan yang fasya wal munkar. Alhamdulillah. Nah, kedua hal yang sudah Ibu sampaikan tersebut adalah sebagai upaya untuk menjangkau diri kita, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang muttaqin. Apa itu muttaqin artinya? Takwa. Itulah tingkatan manusia yang akan masuk surga, adalah ketakwaannya. Sebagaimana Allah tidak melihat siapapun dari jabatannya, dari penampilannya, dari ilmunya, dari kepandaiannya, apalagi dari kasta-kastanya. Tidak ada ya dalam Islam. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Lalu bagaimana orang yang bertakwa itu? Di sini dalam kesempatan ini Ibu akan menguraikan sedikit saja tentang takwa, sebab dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, diantaranya surah Al-Baqarah. Di sana dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu pedomannya adalah Al-Quran. Yang bagaimana yang bertakwa itu? Dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang pertama adalah iman kepada kepada hal yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, coba bacakan seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari Al-Baqarah itu terangkum ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal yang gaib. Surga gaib, neraka gaib. Sudah tentu Allah gaib. Tapi kita percaya bahwa hal-hal tersebut itu ada. Allah gaib, tapi kita percaya Allah itu ada di hadapan kita, ada memperhatikan kita. Karena kita mengimani adanya Allah tersebut, maka kita senantiasa bahwa gerak-gerik kita dilihat, dipantau oleh Allah. Nah itu yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Jadi tidak ada istilah lagi ayah HP ngagoler dicandak date ayah anu ningali. Karena kita iman kepada yang gaib, dan gaib itu diantaranya Allah, malaikat Allah, surga, neraka, maka kita bisa menanamkan diri kita, memelihara diri kita bahwa Allah benar-benar ada dan melihat kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Ini sudah dibahas oleh Ibu ya minggu kemarin. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Kalau mendirikan itu ibarat pohon, mengerjakan itu lekum leos. Mendirikan, tinggal di pohon biasa berdiri, kumaria ya naon? Akar. Namun saya akar mau bisa berdiri. Jadi sholat yang benar di sini adalah yang berakar. Atau siga pohon bumuhun seperti pohon akar naon? Iman. Nah itu akarnya iman. Sholat yang memiliki akar iman maka dia akan berdiri, mendirikan wa yuqimunas sholat, bukan wa af'al sholat, mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Imannya menancap kuat di dalam dada, lalu mendirikan sholat. Seperti pohon, tinggal di pohon lamun akarna teu kuat aya angin ge naon runtuh, angin ti kulon runtuh ka wetan terus kitu kumaha angin siga hidupnya moal bolos di bumi teh kurang bolos yuk hayu tetep kuat eta teh niat mau mencari ilmu. Wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang ketiga menafkahkan sebagian rizki, rizki. Dalam surat Al-Imran dijelaskan di sana menafkahkan di sini bukan hanya dalam keadaan ada, dalam keadaan sempit pun itu diharuskan. Yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Nah, dalam Al-Imran dikatakannya menafkahkan sebagian rezeki fis sarra'i wadh-dharra'i, dalam keadaan lapang, wadh-dharra'i dalam keadaan sempit. Jadi tidak ada halangan. Abi mah dan nuju tegaduh moal infak. Kamu tersenyum kepada teman itu sedekah. Kamu menolong orang tua kamu di rumah itu mempunyai nilai sedekah, berpahala. Apalagi mengeluarkan rezeki. Jadi fisaroi wadh-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu ya, yunfiquna ya, sebagaimana menafkahkan sebagian rezeki. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, yang keempat adalah mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab min qablik sebelum Al-Quran. Ada kitab apa saja? Taurat, apalagi Zabur, apalagi Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Perintah untuk mengimani kitab-kitab ini bukan hanya kepada Al-Quran, hanya bedanya kepada kitab Taurat, kepada kitab Zabur, kepada kitab Injil, kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya saja, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, sudah cukup mengimani. Tetapi kepada kitab Al-Quran maka kita wajib mengimani dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Quran, supaya kita menjadi orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu wabil akhirati hum yuqinun, setelah melaksanakan apa yang 4 perkara tadi, dikuatkan lagi oleh Allah, wabil akhirati hum yuqinun, yakin adanya hari akhirat. Yakin tidak kalian? Eta mah bu halu ih, naudzubillah ulah nyebat kitunya. Ada yakin. Ini penegasan kembali oleh Allah, wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu ada, kiamat itu ada, yaumul ba'ats itu ada, manusia dibangkitkan dari alam kubur, yaumul barzah itu ada, yaumul hisab itu ada, alam mahsyar itu ada, yaumul mizan itu ada. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin bahwa semua itu ada, dan itu adalah fase-fase yang akan kita lalui. Jadi lalakon urang teh panjang kene bageut, ceuk saha pondok di dunya mah ibaratna ngiuhan, terang ngiuhan sok hidup ameng jalan-jalan ke pasir, aduh capek, aya tangkal tangkal agung ngiuhan heula. Kira-kira lamun ngiuhan hoyong lami hoyong sakedap, alim ngendong hadapan tangkal namanya, miceun didinya, pipis didinya, ngendong ngiuhan teu aya nu bentah ngiuhan mah. Tah di dunia ge ibarat seperti itu, persinggahan. Jika hidup ke Jakarta, singgah heula ka rumah makan, sholat, makan dan sebagainya, itu sudah selesai. Teu aya nu meneenakeun hoyong nginep di dieu saminggu we moal anya. Makanya perjalanan kita sebenarnya masih panjang. Alam dunia, Allah mencabut nyawa kita, masuk ke alam barzah. Setelah alam barzah, jelebur kiamat, masuk ke yaumul ba'ats, dibangkitkan yaumul ba'ats, lalu dikumpulkan ke alam mahsyar, lalu masuk ke yaumul mizan, berderet, ditimbang. Yaumul mizan barulah penentuan itu apakah ke surga ke neraka. Ya. Paham? Wabil akhirati hum yuqinun ulaika humul muflihun, dan merekalah yang sudah mengamalkan yang 4 perkara tadi, termasuk orang yang muflihun, orang yang beruntung. Sudah mah disebut takwa, lalu disebut muflihun, orang yang beruntung. Bagaimana dakhalal jannah? Untuk orang-orang yang muflihun, maka tempatnya adalah dakhalal jannah, masuk ke surga Allah. Nah itu ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Setelah kalian menjadi pemuda-pemudi yang memang ihfadillah yahfadkah, benar-benar menjaga hak-hak Allah. Lalu minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang sholat, faidah qadaytumus sholat, dilanjutkan dengan fadhkurullah, ingat kepada Allah, zikir, perbanyak berzikir. Ya, perbanyak berzikir, banyak sekali zikir-zikir. Seperti minggu kemarin Ibu sudah katakan, ada kalimat yang bisa memberatkan yaumul mizan. Timbangan amal kebaikan kita akan berat hanya dengan kalimat yang sederhana. Ada yang masih ingat kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ya. Kalimat yang sederhana tapi bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Nah ini maksud dari fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Sedang apapun, insya Allah kalau kalian selalu ingat kepada Allah, tidak ada lagi ingatan-ingatan yang tidak baik. Semuanya senantiasa dikaitkan dengan Allah. Tuh abi upami nipu teh ridho teh Allah. Hidup jajan kakomsis darmaji, Allah ridhoeun teh nya. Nah, senantiasa dikaitkan dengan Allah. Darmaji naon? Dahar 5 ngaku hiji, insya Allah moal ayanya. Tuh Allah moal ridhoeun ya tapi capek-capek sholatnya, tapi akhlakna di luar keridhaan Allah ya. Nah itu ya, jadi yang harus kita pertahankan yang pertama ada keimanan kita. Keimanan yang benar akan melahirkan akhlak ya, ditambah dengan iman, amal,
amal soleh, imannya kuat, akhlaknya baik, lalu amal ibadahnya juga baik. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beramal kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang Ibu sampaikan bisa terserap dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh sekolah, dan mudah-mudahan kalian bisa menjaga nama baik orang tua, nama baik sekolah, nama baik diri, dan bisa memperlihatkan bahwa sayalah pemuda-pemuda Islam yang bisa berdakwah menyebarkan Islam dengan akhlak saya yang baik. Amin insyaallah. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajim yang telah membawakan tausiah.